لنا من جميع الأقوال والآثار وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورسول العظيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang kita hormati seluruh pengurus TKN Masjid Jami Al-Mujahidin beserta semua penasehat pembina dan seluruh anggota, baik ketua, sekretaris, bendahara yang insya Allah selalu dibimbing dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya muliakan, yang saya cintai, orang-orang tua kita, guru-guru kita, para alim wa ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama yang insya Allah selalu diberikan kesehatan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, ibu-ibu serta saudari-saudariku sekalian yang berbahagia, yang saya cintai karena Allah, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan pernah kita merasa sungkan, apalagi merasa bosan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan. Dengan rahmat dan nikmat itu pula, alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kehidupan, baik itu yang menyangkut urusan dunia maupun ibadah yang menyangkut urusan ukhrawi. Semoga saja nikmat yang Allah berikan kepada kita itu mampu kita gunakan untuk jalan mendekatkan diri kepada Allah, agar nikmat itu menjadi rahmat dan nikmat dalam kehidupan kita. Sebab sebesar-besarnya nikmat yang Allah berikan, tapi nikmat itu malah menjauhkan kita dari Allah, maka itu adalah musibah. Tapi sebaliknya, sebesar apapun musibah yang Allah berikan kepada kita, tapi musibah itu membuat kita bersabar dan semakin dekat kepada Allah, maka itu bagian daripada nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sebab menurut para ulama, banyak di antara manusia itu apabila ditegur oleh Allah, dicampur dengan nikmat, baru dia mendekat. Dikasih sakit baru rajin ibadah, dikasih miskin baru rajin berdoa. Makanya para ulama mendefinisikan orang yang mengukur nikmat itu kebanyakan begini: saat dia berada di atas, tangannya banyak di bawah, tapi saat dia berada di bawah, baru tangannya naik ke atas. Apa tadi Pak? Di atas. Saat posisinya di atas, duitnya lagi banyak, badannya lagi sehat, jabatannya lagi tinggi, badannya lagi senang, apa perasaannya bahagia? Jangan berat, tangannya naik ke atas, hatinya jarang berdoa, jarang beribadah. Tapi begitu keadaannya turun, dicoba oleh Allah dengan kemiskinan, dicoba oleh Allah dengan penyakit, dicoba Allah dengan penderitaan, baru tangannya naik. Ya Allah, sembuhkan sakit saya ya Allah, selama ini saya banyak lalai dalam mengingatmu ya Allah, kenapa hidup saya jadi begini ya Allah, selama ini gak pernah ada begitu Pak, lewat masjid, lewat ada duit banyak, gak pernah sedekah, orang puasa dia jalan kemana-mana,
Tapi dari wajah-wajahnya insyaallah ini orang yang pada bersyukur semua. Amin. Amin. Ya. Buktinya yang rajin itu masjid ini aja orang lain termana. Kenapa lagi ini jadi kopi sambil makan goreng pisang enak banget itu di rumah temenin sama bini udah. Ya, salawat dan tak lupa juga salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita risalah agama yang sempurna. Mudah-mudahan kita selalu mengikuti sunnah-sunnahnya dengan harapan kita bisa menjadi orang yang lebih baik di dalam hidup dan kehidupan ini. Amin ya rabbal. Baik, pada kesempatan ini kita akan masih tetap menyambung risalah kenabian, yaitu tentang qasasul anbiya, yaitu cerita Nabi yang mulia Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Perhatikan baik-baik, kita akan menjelaskan di sini Allah akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini, yaitu tentang adab-adab di dalam menuntut ilmu di saat tepat dengan kita sekarang. Baik. Sebagaimana kita pahami bahwa Nabi Musa itu adalah nabi yang paling banyak kisahnya yang dimuat di dalam Al-Quran bersama dengan kaumnya Bani Israel. Nabi Musa itu banyak sekali diberikan oleh Allah kelebihan ataupun mukjizat. Di antaranya yang pertama disebut dengan kalam atau nabi yang langsung berdialog atau berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala di suatu bukit yang disebut dengan Bukit Tur Sina. Mukjizat yang kedua, tongkatnya itu bisa menjadi ular yang sangat besar. Mukjizat yang ketiga, tangannya bisa bercahaya, yaitu bisa menjadi petunjuk saat berada di dalam kegelapan. Mukjizat yang keempat, Allah berikan buku ataupun lembaran-lembaran kitab suci yang awal mulanya itu akan menjadi berupa kitab yang disebut dengan kitab Allah. Jadi Nabi Musa itu mempunyai 4 mukjizat yang diberikan oleh Allah menjadi keistimewaan bagi Nabi Musa untuk membimbing kaumnya Bani Israel dan untuk melawan kezaliman Fir'aun laknatullah alaih. Nah, suatu hari Nabi Musa ini berdakwah dengan kaumnya Bani Israel, berdakwah tentang jangan sampai umat Bani Israel itu mengumpuli nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian agar kaum Bani Israel itu meluruskan tauhidnya. Kemudian hendaklah menyembah kepada Allah saja. Kemudian hendaklah bertakwa kepada Allah. Hendaklah dia selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Itu dimuat dan diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Itulah dakwah Nabi Musa kepada kaum Bani Israel. Setelah bertausiah kepada kaum Bani Israel, salah satu daripada jamaah ataupun peserta dari kaum Bani Israel itu bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, saya sangat terkesan atas khutbah ataupun tausiah dari memang tidak diragukan lagi bahwa engkau adalah utusan. Tapi izinkan saya bertanya kepadamu, wahai Musa, adakah di muka bumi ini orang yang lebih alim daripada kamu?" Ini pertanyaannya, Pak. Jadi Bani Israel ini salah satunya ada yang bertanya, adakah di muka bumi ini ada orang yang lebih alim dari kamu? Maka dengan suara yang agak tinggi Nabi Musa ini menjawab, tidak ada. Tidak ada. Wajar manusiawi Nabi Musa itu menjawab tidak ada, karena dia seorang nabi, dia mempunyai mukjizat, bisa berbicara dengan
Rupa-rupanya Nabi Musa nggak tahu ada orang yang lebih alim dari dia. Maka diutuslah malaikat Jibril kepada Nabi Musa. Wahai Musa, tahu nggak engkau di mana Allah menitipkan bagian daripada ilmunya kepada hamba-hamba? Maka Nabi Musa pun menjawab, saya tidak tahu. Oleh karena itu Musa, hendaklah engkau belajar kepada hamba Allah yang diberikan ilham ilmu pengetahuan yang tidak engkau berikan kepada. Wah, ini Pak. Ini pelajaran pertama yang Allah abadikan, bahwa jangan pernah baik itu seorang ustaz maupun seorang kiai merasa dia adalah orang yang paling alim dan paling banyak. Karena pada hakikatnya di atas bumi ini ada bukit, di atas bukit ada gunung, di atas gunung ada langit pertama, di atas langit pertama ada langit kedua, di atas langit ada langit, di atas langit ada aras, di atas aras ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya siapapun kita, setinggi apapun ilmu kita, jangan pernah merasa kita yang lebih alim dan paling berilmu di dalam hidup dan kehidupan ini. Paham di sini? Karena ilmu itu Pak, kalau sedikit dia akan membawa kesombongan. Jadi boleh dicatat ya. Kalau ilmu itu masih sedikit, dia akan membawa kesombongan. Tapi kalau ilmu itu akan banyak sedikit, menengah, itu dia akan membawa ketenangan. Tapi kalau ilmu seseorang itu sudah tinggi dan mapan, maka dia akan membawa ketawaduan. Membawa ketawaduan. Jadi kalau Bapak ingin melihat orang berilmu itu, jangan dilihat berapa rajin dia baca kitab, jangan melihat berapa indah retorika yang dibawakannya, tapi lihatlah ketawaduannya. Makin berilmu, identik orang itu hendaknya makin tawadu dan rendah hati di hadapan manusia dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada Bapak melihat orang yang motornya berilmu itu masih sombong, masih angkuh, masih mau menang sendiri, itu belum berilmu Pak, masih dikit ilmunya. Jadi ukuran orang berilmu itu makin tawadu dia Pak. Kalau peribahasa itu, kalau ibarat padi makin tunduk makin berisi dia, makin berisi makin tunduk. Jangan seperti bunga ilalang, makin kosong makin ngangkat dan tegak. Coba, itu bedanya antara padi berisi dengan bunga ilalang Pak. Kalau bunga ilalang itu kalau kosong dia tegak kayak gitu. Tapi kalau padi makin berisi dia makin merunduk. Jadi kalau Bapak ingin melihat orang berilmu, bukan gaya bicaranya, bukan berapa banyak dia baca kitabnya, tapi lihatlah ketawaduan dan kerendahan hati serta akhlaknya. Paham sampai di sini? Paham ya? Gampang lihatnya. Jangan terkecoh Pak ya. Waduh tinggi kali ilmunya, tapi dia sombong. Dikit Pak, itu masih dikit itu Pak. Ini yang diajarkan Allah kepada Nabi Musa yang pertama. Musa spontan dengan nada yang tinggi. Tidak ada yang lebih alim daripada saya. Ditegur Allah langsung. Maka setelah bertemu dengan malaikat Jibril, maka malaikat Jibril pun mengajarkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, Allah memerintahkan kepadamu untuk menemui seorang hamba. Maka Nabi Musa pun berkata kepada Jibril, wahai Jibril, bagaimana cara saya untuk bertemu dengan seorang hamba itu? Maka Jibril pun menjawab, maka hendaklah engkau membawa seekor ikan yang hidup. Engkau taruh di dalam tempat dan taruh di dalam keranjang, maka bawalah ikan itu kemana engkau pergi. Apabila ikan itu melompat dia ke laut, maka disitulah engkau akan berjumpa dengan seorang hamba yang Allah berikan ilmu pengetahuan yang tidak engkau miliki. Luar biasa luas ilmu Allah.
cukup dikasih ikan bahkan. Kita buka, silakan buka mulai Al-Kahfi ayat 60 ya. Kita baca ceritanya, nanti kita pisahkan satu persatu tentang hikmah. Saya mau nangis saja kalau bacanya, luar biasa hikmah Allah. Kenapa? Karena biasanya kita itu kan setelah terjadi baru tahu hikmah. Ada terjadi peristiwa baru kita tahu, oh ini hikmah. Tapi di sini Allah ajarkan kejadiannya belum hikmahnya dari Allah. Kan kita pun nggak tahu hikmah kalau belum terjadi. Bahkan misalnya kecelakaan, oh ini hikmahnya, oh ini manfaatnya. Tapi ini peristiwanya belum terjadi, Allah sudah tunjukkan hikmah. Itu hikmahnya Isa ini. Itu luasnya ilmu Allah. Nah, Nabi Musa itu diajari oleh Allah syariat, tapi Nabi Khidir itu diajari makrifat. Artinya makrifat itu mengenal Allah dengan dekat, sesuatu yang terselubung dan tersembunyi disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diketahui oleh orang-orang yang tertentu. Baik, kita baca surah 18 Al-Kahf ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Musa li fatahu la aqra'u hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus menerus sampai bertahun-tahun. Jadi setelah diberi petunjuk oleh malaikat Jibril, maka Nabi Musa ini mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan petunjuk Jibril. Nah, Nabi Musa ini mempunyai seorang pembantu, ya. Maka dia berkata dengan pembantunya itu, hai pembantuku, maka kita akan berangkat menuju tempat yang tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertemuan dua laut atau disebut dengan Majma'al Bahrain, pertemuan dua laut. Jadi berjalan Nabi Musa ini nanti mencari pertemuan dua laut. Nah, pertemuan dua laut ini banyak, makanya sampai sekarang itu belum ada peneliti sejarah Islam itu yang menemukan di mana sebenarnya pertemuan dua laut yang dicari oleh Nabi Musa. Ya, ada yang menyebutkan pertemuan dua laut di Yordania, ada yang menyebutkan pertemuan dua laut di Afrika, ada yang menyebutkan pertemuan dua laut antara Turki dan Eropa. Jadi banyak pendapat-pendapat itu yang menyatakan pertemuan dua laut ini. Tapi sampai sekarang itu pertemuan dua laut yang disebutkan Allah dalam Al-Quran ini tidak pernah dinyatakan secara sah sampai sekarang. Jadi masih dalam penelitian terus-menerus. Maka Nabi Musa pun berkata, kita akan berjalan sampai kepada pertemuan dua laut, atau kita akan terus berjalan bertahun-tahun. Ini hikmahnya ini. Apabila seseorang ingin mencari ilmu pengetahuan, maka yang pertama harus dilandasi dengan kesungguhan. Kesungguhan. Seperti cerita Nabi Musa ini. Pokoknya kita cari. Mau lama nggak jadi urusan. Mau bertahun-tahun kita berjalan nggak persoalan. Yang penting kita akan ketemu tempat yang diarahkan oleh malaikat Jibril. Jadi artinya Nabi Musa ini sudah ikhlas. Nabi Musa ini sudah bertekad untuk mencari tempat itu walaupun berapa lama. Jadi memberikan isyarat kepada kita penuntut ilmu, yaitu untuk bersungguh-sungguh
Falamma balagha majma'a bainihima nasiyahu lahuma fattakhadha sabilahu fil bahri sarwa. Maka berjalanlah Nabi Musa dengan pembantunya ini, ya. Ketika sampai di pertemuan dua laut, di situ ada batu. Jadi Nabi Musa itu setelah berjalan lama dengan pembantunya ini, dengan menggendong keranjang yang berisi ikan yang hidup tadi, kemudian dengan perbekalan yang cukup, maka berjalan. Ini nggak tentu arah. Yang penting di mana ikan itu nanti melompat, dan disitulah tempatnya. Maka oleh karena sudah capek dan letih, Nabi Musa ini istirahat di dekat batu yang besar. Maka Nabi Musa ini pun tertidur, tapi pembantunya ini tidak tertidur, berjaga-jaga di dekat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, ketika Nabi Musa tertidur dan pembantunya ini tidak tidur tadi, ikan ini melompat dia, ya, ke laut menuju ke arah jalan laut tadi. Nah, rupa-rupanya pembantunya ini lupa memberitahu Nabi Musa tentang kondisi ikan itu yang sudah loncat duluan saat dia istirahat tadi. Maka setelah Nabi Musa bangun dari tidur, mereka pun melanjutkan perjalanan. Jadi terus melanjutkan perjalanan. Falamma jawaza qala li fatahu lakinna wada'ana laqad lakinna min safarina hadza nasaba. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya. Jadi setelah lewat jauh dari tempat istirahat tadi, bawalah kembali makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Jadi setelah istirahat tadi berjalan lagi, tapi nggak tahu Musa ini bahwa ikan itu sudah loncat duluan dan pembantunya pun tidak memberitahu. Maka setelah jauh kata Nabi Musa, kalau bahasa kita istirahat dulu dah, makan. Sungguh kita ini telah letih dengan perjalanan kita ini. Jadi begitu mau membuka rangsuman, mau makan dan mau istirahat kembali, maka pembantunya ini berkata, qala awalaita iza awaina ila sakhrati fa inni nasitul hud wa ma ansanihu illa syaitan an azkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dan pembantunya berkata, menjawab, tahukah engkau wahai Nabi Musa, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi yang sudah kita lewati tadi, maka aku lupa menceritakan tentang itu, bahwa ikan yang kita bawa itu melompat ke laut mencari jalannya dengan cara yang ajaib sekali. Aku dibuat oleh setan menjadi lupa. Jadi pembantunya ini bilang, ikan itu sudah loncat duluan, tapi dia lupa kasih tahu kepada engkau, karena setan memperdayaku agar sampai aku menceritakan ini kepadamu. Nah, jadi hikmahnya di sini, apabila seseorang di dalam melakukan kebaikan, terutama itu di dalam mencari ilmu, maka gangguan setan itu akan terus akan terus dia merasui, mempengaruhi orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu itu adalah bagian daripada jihadnya orang yang tidak berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak sekarang itu posisinya lagi berjihad, perang dengan nafsu, perang dengan setan, perang dengan kondisi. Kadang-kadang hujannya turun, kadang-kadang badannya kurang sehat, kadang-kadang kegiatan kita banyak. Bapak perangi itu, bapak sanggup meninggalkan itu semua. Kenapa? Bapak
siapa orang yang engkau paling takuti di dunia ini? Kata setan, yang saya paling takuti di dunia ini adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Aku lebih takut kepada orang yang berilmu itu tidur ketimbang orang yang awam melaksanakan sholat. Jadi kalau ada orang berilmu pak tidur dia di depan kayak gitu, dekat pintu kayak gitu, di sini ada orang yang sholat tapi dia awam. Setan lebih takut kepada orang yang tidur tadi ketimbang orang yang berzikir dan sholat di depan. Makanya setan itu dipengaruhinya. Jangan sampai orang itu banyak ilmunya karena dia takut. Karena orang berilmu itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini? Paham Pak? Kalau ada gangguan-gangguan, kendala-kendala, lawan saja nafsu itu. Memang saat kita mencari ilmu itu kita dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Musa, qala dzalika makunna fartadda ala asalihim qasaso. Lah kata Nabi Musa, itulah tempat yang kita cari. Jadi walaupun udah lewat tadi, udah mau makan, udah berjalan, kata Nabi Musa kepada pembantunya setelah diceritakan bahwa ikan itu udah lompat duluan ke laut, kata Nabi Musa, itulah tempat yang kita cari. Ayo putar balik lagi tuh, putar balik lagi. Maka mereka berdua ini kembali ke tempat itu lagi. Jadi berjalan lagi setelah makan, berjalan lagi di mana tempat Nabi Musa tidur tadi dan tempat ikan itu yang terjun ke laut dari keranjang yang digendong oleh pembantu Nabi Musa. Maka bahwa jaga abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, kata Allah, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmunya dari sisi kami. Ingat, di sini Allah sebutkan hamba kami yang diberikan ilmu pengetahuan kepadanya dari sisi. Allah tidak sebutkan namanya sini, Pak. Tidak disebutkan waktunya, tidak disebutkan umur orangnya, tidak disebutkan laki-laki perempuannya, tapi hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Abbas bahwa yang ditemukan Allah kepada seorang hamba yang disebut Nabi Musa itu yaitu namanya Khidir. Itulah yang dikenal dengan Nabi Khidir. Jadi Nabi itu pun masih kontroversi, Pak. Ada yang menyebutkan Khidir itu adalah Nabi, ada yang menyebutkan Khidir itu adalah waliullah, ada yang menyebutkan Khidir itu adalah orang yang sangat soleh dan taat kepada Allah, ada yang menyebutkan adalah Khidir itu orang biasa-biasa saja yang diberikan ilham atau ilmu pengetahuan yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu enggak memandang, Pak. Kalau dia ingin memberikan karunia kepada seorang hamba, dia enggak melihat bentuk rupanya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada Luqmanul Hakim, ada surah Luqman kan? Ada Nabi Khidir, ada Dzulkarnain. Itu, Pak. Itu enggak disebutkan secara rinci di dalam Al-Qur'an, tapi Allah abadikan namanya di dalam Al-Qur'an yang jelas dia adalah orang yang sangat dekat dengan Allah dan diberikan Allah keutamaan dari sisi Allah masing-masing. Seperti Dzulkarnain itu, apa kelebihannya? Kekuatannya, fisiknya. Dia bisa membuat beton yang sangat tinggi, ya. Sampai sekarang ini belum jebol. Jadi Yajuj Majuj itu masih dikurung sekarang. Nah saat nanti hari kiamat itu baru ingin kiamat baru dikeluarkan. Nah tempat itu pun masih misteri sampai
mana tempat apa namanya pagar ataupun beton yang dibuat oleh Zulkarnain itu. Nah, termasuk kisah Khidir ini pun Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan secara rinci tempatnya, waktunya, namanya, tapi Allah abadikan dia adalah seorang hamba yang diberikan pengetahuan dari sisi Allah. Setelah berjumpa antara Nabi Musa dengan Khidir ini, kita sebut saja Nabi Khidir ini, maka Nabi Musa pun mengucapkan salam. Assalamualaikum, kata Khidir. Waalaikumsalam. Nabi Khidir pun langsung berkata, wahai sahabat, benarkah engkau ini adalah orang Bani Israel? Kata Nabi Musa, benar. Apakah salam yang kau sampaikan itu adalah salam dari Bani Israel? Benar. Berarti kau adalah Musa yang diutus oleh Allah, yang mampu bercakap ataupun berdialog dengan Allah? Benar, kata Nabi Musa. Lantas Nabi Musa pun bertanya kepada Khidir, engkau tahu saya itu Musa itu dari mana? Kata Nabi Khidir, saya tahu engkau itu adalah Nabi. Saya tahu engkau itu adalah Musa karena orang yang memberitahu saya itu adalah malaikat Jibril, dan Allah yang memberitahu kepada saya tentang apa yang tidak engkau ketahui. Jadi rupanya sudah dikasih tahu dulu oleh malaikat Jibril, disuruh oleh Allah bahwa Nabi Musa itu akan berjumpa dengannya untuk menuntut ilmu. Maka kata Nabi Musa, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rusydan. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk bagiku? Jadi ini permintaan Nabi Musa kepada Khidir itu. Bolehkah aku ikut dengan kamu untuk belajar denganmu agar bisa menjadi petunjuk bagiku? Kata Khidir, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, sungguh engkau tidak akan sanggup untuk bersabar bersama. Ini memberikan isyarat dua. Yang pertama, perhatikan baik-baik, kalau kita ingin menuntut ilmu, itu harus punya adab dan cara kepada seorang guru agar ilmu itu membawa keberkahan. Yang kedua, harus meminta ilmu itu dengan bentuk dan pola kesopanan, ada adab. Yang ketiga, tambahannya adalah apabila menuntut ilmu harus berlandaskan dengan kesabaran. Jadi ilmu itu nggak akan pernah didapatkan tanpa kesabaran. Makanya puncak daripada menuntut ilmu itu adalah sabar. Makanya Bapak sekarang itu sabar, duduk sabar, kelonjoran sabar, sholat juga harus sabar, datang ke masjid sabar. Nggak ada Pak ibadah apalagi menuntut ilmu itu nggak sabar pun. Jadi jangan buru-buru, sebab ilmu itu makin kita cari dengan kesabaran, makin akan kita temukan jumlah yang banyak dan akan merasa kita adalah orang yang bodoh dalam hidup. Jadi makin kita gali ilmu itu Pak, makin terasa bodoh, nggak habis-habisnya. Makanya kalau dalam bahasa Al-Quran itu ilmu yang Allah berikan itu dikit, tapi bagi manusia itu sudah sangat banyak. Makanya sabar. Jadi kalau taklim baik bangun pagi, baik ahad sore,
Gak apa-apa, mau tidur-tiduran dikit gak apa-apa. Yang penting sabar. Siapa ya? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra, maka engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Kenapa dia tidak sabar? Ini Pak jawabannya. Wa ay tasbiru ala ma lam taqid bihi khubra. Wahai Musa, bagaimana engkau bisa sabar tentang sesuatu engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang? Ayat ini luar biasa. Rupa-rupanya Pak, yang menyebabkan orang tidak sabar, baik sholatnya tidak sabar, baik puasanya tidak sabar, baik rumah tangganya tidak sabar, baik ngajinya tidak sabar, karena dia tidak tahu tentang ilmu itu. Kalau dia tahu keutamaan sholat, pasti dia sabar. Kalau dia tahu tentang keutamaan puasa, pasti dia sabar puasa. Kalau dia tahu keutamaan mencari ilmu itu, hakikatnya pahalanya besar, pasti dia akan sabar. Makanya jawaban Nabi Khidir ini sangat tepat. Bagaimana engkau bisa sabar, Musa, padahal engkau tidak tahu tentang ilmu itu? Indahnya. Jadi Pak, setiap kita tak mengerti tentang persoalan, itu berpotensi kita tidak sabar untuk menghadapi. Jadi kuncinya kalau mau sabar itu pahami dulu persoalan. Ini teguran, hebatnya teguran Khidir kepada Nabi Musa. Bayangkan itu Pak, ngajarin Nabi diajarin. Nabi Musa kan bilang siap, pokoknya sabar, pokoknya nanti saya ikut. Kata Khidir, bagaimana kamu sabar? Kamu nggak tahu ilmu tentang itu. Jadi makanya belajar ilmu Pak, dengan tinggi ilmu kesabaran akan semakin tinggi. Apa kata Nabi Musa? Qala satajiduni insyaallah sabiran wa la a'si laka amra. Ya Musa berkata, insyaallah akan kau dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentang dalam urusan apapun. Ini faedah yang keempat. Apabila Bapak belajar tentang ilmu, ikut taklim, apapun yang disampaikan oleh ustaz ataupun kiai, jangan Bapak tentang saat itu. Jangan tentang saat itu. Baik itu benar maupun salah. Kalau Bapak ingin tegur, tegurlah saat bukan di depan jamaah. Karena orang jamaah menegur kiai, menegur ustaz, menegur guru akan menurunkan wibawa dari guru itu. Kita maklum Pak, bapak-bapak yang ada ini bukan orang bodoh, mengerti dan paham, dan banyak sudah mendengar. Terutama hidup kita banyak yang sudah lama, pengalaman sudah banyak dan banyak. Saya yakin di antara kita ini banyak pengetahuannya, pengalamannya jauh lebih tinggi daripada ustaz-ustaz dan anak. Tapi walaupun yang disampaikan itu tidak cocok dengan pemahaman kita, jangan Bapak bantah saat itu, karena itu akan menurunkan wibawa orang yang menjadi guru. Maaf ya. Makanya Pak, kalau khotib itu salah, nggak boleh turun kamu itu enggak. Subhanallah. Dipindah. Imam salah, subhanallah. Apa artinya? Yang bersih dari salah itu cuma Allah. Itu arti subhanallah. Kan nggak ada itu kalau misalnya khotibnya saya lagi salah, turun bagus saja. Nggak boleh. Batal itu. Begitupun kalau imam salah, wajar manusia itu. Makanya tegurannya bukan bangsa Indonesia, bukan astagfirullah, bukan alhamdulillah, subhanallah. Arti subhanallah itu yang bersih dari salah itu cuma Allah. Makanya jangan ditegur.
dengan empat mata. Apabila dia menegur di tempat yang ramai, itu artinya dia merendahkan dan mencaci orang lain. Jadi itu mencaci, Pak. Jadi kalau menegur ramai itu mencaci orang lain. Sampai mana, Pak? Qala satajiduni insyaallah sabiran wa la asfina ta'ala. Ya Musa berkata, insyaallah akan kau dapati aku adalah orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apa. Jadi ini perjanjian. Kalau bahasa kitanya komitmen Nabi Musa itu untuk tidak memprotes apa yang disampaikan dan dilihat tentang perjalanan. Kemudian kata Nabi Khidir ini, qala fa in tabaqtani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsalaka min dzikra. Dia berkata, jika engkau mengikutiku wahai Musa, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkan itu kepadamu. Ini faedah lagi dalam menuntut ilmu. Jadi apabila seorang guru menyampaikan seperti saya sekarang, itu jangan disalah dengan pertanyaan. Itu luar biasa, Pak, kandungan kisah ini luar biasa. Kalau saya baca urutannya itu, kisahnya secara komprehensif, komplit tentang kisahnya dia dan luar biasa, Pak. Itu hikmahnya tentang orang belajar dan mengajar. Jadi umumnya sini hikmahnya itu tentang belajar dan mengajar. Kalau dalam saya sekolah itu dulu ada ilmu pedagogik namanya. Ilmu pedagogik itu artinya kita itu harus belajar dulu sebelum mengajar. Saya dulu bingung gitu. Itu biasanya kalau dulu Pak Asri Pak DKM itu di pendidikan guru ya, itu pendidikan guru agama ataupun sekolah itu ada mata pelajaran namanya pedagogik. Itu belajar dulu sebelum mengajar. Jadi sebelum saya belajar bapak-bapak ini, saya belajar dulu tentang kondisi. Oh, tipenya ini begini, tipenya begini. Itu ada ilmunya itu. Pedagog. Apa tadi ilmunya? Pedagog. Ada kan kamu? Ya. Kalau orang-orang dulu itu sekolah itu pasti ada apa ketemu dengan mata pelajaran itu. Apa masa kita belajar dulu baru mengajar apa sebelum mengajar itu belajar dulu. Setelah saya pelajari sekarang ilmu-ilmu dakwah itu benar ada banyak. Kalau memang nggak kita pelajari dulu tentang jamaah kita itu nggak nyambung dia kan. Makanya sebelum kita ngajar itu kita belajar dulu tentang kondisi orangnya, kondisi lingkungannya dan lain sebagainya ya. Itu ada ilmunya khusus. Nah ini Allah sindir di dalam Al-Quran ini tentang keterangan dari Nabi Khidir ini. Kamu Musa, kalau mau ikut dengan saya, jangan kamu menanyakan sesuatu kepadaku sebelum aku memberikan keterangan. Jadi ini Pak, hikmah baru separuh perjalanan ya. Belum ada tindakan apa-apa, baru berjumpa saja. Itu hikmah yang terkandung dari kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa ini luar biasa tingginya, dalamnya, yaitu terutama untuk baik itu sebagai ustaz ataupun kiai ataupun kita sebagai jamaah di dalam menuntut. Jadi urutannya nanti itu nyambung dengan bagaimana cara atau adab di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Nah mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu dan memberikan kemudahan kita di dalam mengamalkan ilmu itu sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika